Semua warga telah dibawa arus. Itu jembatan Pintu Rimba. Air tidak turun dari langit sendirian. Banjir di Sumatera selalu ditampilkan seolah masalah lokal. Salah bupati, salah warga, salah hujan. Padahal, kebijakan yang menyebabkan banjir tidak lahir di kabupaten, bahkan sering bukan di provinsi. Ia lahir di Jakarta, di kementerian, di undang-undang, di logika pembangunan nasional. Daerah hanyalah pelaksana kebijakan pusat yang sudah cacat sejak perencanaan. Kalau ingin jujur, maka analisis banjir Sumatera harus naik kelas, dari laporan bencana menjadi audit kekuasaan. 1. Hierarki kebijakan, dari pusat ke banjir. Secara struktur urutannya begini: undang-undang dan kebijakan nasional, peraturan pemerintah dan perpres, kementerian teknis, pemerintah provinsi, kabupaten kota, rakyat dan alam yang menanggung akibat. Masalahnya, kesalahan terjadi di level 1-3. Dampaknya pecah di level 5-6. 2. Undang-undang Cipta Kerja, akar masalah yang resmi. Tidak bisa menghindar, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta revisinya adalah titik balik paling merusak dalam tata kelola lingkungan. Apa kebijakan pusatnya? Sentralisasi perizinan ke pemerintah pusat, penyederhanaan AMDAL, pendekatan berbasis resiko, risk-based approach. Letak ngawurnya di mana? Risiko ekologis disederhanakan jadi risiko administratif. Kawasan rawan banjir diperlakukan sama dengan kawasan aman. Daya dukung lingkungan bukan variabel utama. Hasilnya, sawit, tambang, HTI di Sumatera dipermudah izinnya. Pemerintah daerah kehilangan kewenangan mengerem, tapi tetap menanggung banjir dan konflik sosial. Daerah jadi satpam kebijakan pusat, bukan pengendali wilayah. 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, penjaga yang merangkap pedagang. Kebijakan kunci, pelepasan kawasan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, PPKH, revisi fungsi kawasan. KLHK seharusnya penjaga terakhir hutan. Faktanya, ia sering menjadi gerbang legal perusakan. Contoh pola di Sumatera, kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Hutan produksi menjadi konsesi sawit atau HTI. Konsesi menjadi banjir. Gaurnya di mana? KLHK menilai kawasan per proyek, bukan perdas. Padahal banjir tidak mengenal batas izin. 4. Kementerian ATR BPN, tata ruang yang bisa dipesan. RT/RW daerah harus sinkron dengan RT/RWN nasional, artinya pusat punya veto. Masalah besar, RT/RWN nasional menempatkan Sumatera sebagai lumbung energi, lumbung sawit, koridor ekonomi. Akibatnya, RT/RW Aceh, Sumbar, Jambi, dan Sumsel dipaksa menyesuaikan. Kawasan resapan dikorbankan demi proyek strategis nasional, PSN. Ketika daerah menolak, menghambat pembangunan nasional. Ini bukan otonomi, ini penyeragaman kerusakan. 5. Kementerian ESDM, tambang dulu, sungai belakangan. Di Jambi dan Sumsel, banjir sangat terkait dengan tambang. Kebijakan pusat penetapan wilayah izin usaha tambang, WIUP, kontrak dan izin skala besar dari pusat. ESDM melihat cadangan, produksi, PNBP. Yang tidak dilihat daya tampung sungai, risiko banjir hilir, dampak lintas provinsi. Lubang tambang tidak masuk neraca banjir, tapi air pasti masuk rumah warga. 6. Pemerintah provinsi dan kabupaten, pelaksana tanpa rem. Sekarang kita tempatkan daerah secara adil. Provinsi menyusun RT/RW, mengeluarkan rekomendasi, menjadi jembatan pusat kabupaten. Masalahnya, RT/RW provinsi sudah dibajak sejak pusat. Ruang gerak sempit, menolak sama dengan dianggap anti-investasi. Kabupaten kota memberi izin lokasi, rekomendasi teknis, mengincar PAD. Banyak kepala daerah tahu risikonya, tapi pilihan mereka ikuti pusat, banjir. Lawan pusat, disangsi politik dan administratif. Ini jebakan struktural. 7. Studi ringkas per provinsi dalam bingkai pusat. Aceh, kawasan ekosistem Leser dilindungi nasional, tapi izin turunan tetap lolos lewat pusat. Otonomi khusus tak berarti veto ekologis. Sumatera Barat, infrastruktur dan tambang masuk agenda nasional. RT/RW daerah menyesuaikan.
Sungai pendek tambah lereng curam sama dengan banjir bandang. Jambi, sawit dan HTI didorong nasional. Das Batanghari rusak total. Banjir tahunan bukan insidental. Sumatera Selatan, batubara ditetapkan komoditas strategis. Sungai Musi jadi korban. Normalisasi hilir, kehancuran hulu. 4 daerah, 1 sumber logika. 8. Narasi pertumbuhan nasional yang menipu. Pusat selalu punya dalih, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, daya saing global. Tapi yang terjadi, untung tersentralisasi, risiko dilokalisasi, banjir diserahkan ke daerah. Ini bukan pembangunan, ini eksternalisasi kerusakan. Penutup, kalau pusat salah, daerah tenggelam. Selama kebijakan nasional menganggap alam sebagai variabel fleksibel, menempatkan investasi di atas daya dukung, menghitung rupiah tapi mengabaikan air, maka banjir di Sumatera tidak akan berhenti berapapun anggaran mitigasi dikucurkan. Air akan terus datang membawa satu pesan sederhana. Negara boleh sentralistik dalam kuasa, tapi jangan cuci tangan ketika akibatnya menggenang di rumah rakyat. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit